Bismillahirrahmanirrahim. Fardu ain sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap mereka yang mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi belajar agama, menuntut ilmu tidak boleh diwakilkan, ya, tidak boleh diabsenkan, tidak boleh diwakilkan kepada anaknya maupun orang tuanya. Kalau sudah balik maka wajib. Dan keutamaan bagi orang yang mencari ilmu, pasti dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Karena surganya Allah ini hanya bisa dimasuki dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang syar'i, bukan ilmu-ilmu dunia dan juga bukan ilmu-ilmu yang menyimpang, yang bertentangan, yang menyisi Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahala bihi tariqan ilal jannah." Siapapun orang yang keluar rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, insyaallah dimudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harapan kita hidup di dunia, maka yang terpenting bagaimana kita bisa nantinya masuk surga. Bagaimana nantinya kita mendapat ridho dari Allah. Bagaimana nanti Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya, yang kekal abadi dan penuh dengan kenikmatan. Tapi dengan syarat apa Bapak Ibu? Harus belajar, harus ngaji, harus menuntut ilmu. Kalau tidak belajar, tidak akan mungkin masuk surga. Kenapa? Karena ilmu ini merupakan wasilah untuk bisa menggapai ridha Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, sebagian orang mungkin berpikir atau berkeyakinan mengatakan cukup sholat, cukup dia haji, cukup dia puasa, cukup dia zakat, sedekah, baca Quran, atau memperbanyak sholat sunnah. Tapi ketika dia meninggalkan ilmu, maka ini sesuatu yang rugi. Kenapa? Bisa jadi ibadah yang dikerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu ibadah yang sebanyak mungkin itu diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Makanya para jamaah sampai-sampai Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Di dalam surat Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 Allah mengatakan, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ingat, jadi orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman dan ibadah tapi nggak mau belajar. Bisa jadi orang-orang mukmin yang ibadah tanpa ilmu ini banyak kesalahannya daripada benarnya. Kenapa? Karena tidak dibarengi, tidak dilandasi, dituntun dengan ilmu. Orang ketika mau kerja saja harus punya pengalaman, ya, punya ilmu, ya. Syaratnya apa? Dia harus punya skill. Skill itu bisa didapatkan dari mana? Belajar. Kalau dia tidak pernah belajar, kalau dia tidak pernah memahami pekerjaan yang dia jalankan, maka mana bisa dia bisa melaksanakan pekerjaan tadi? Mana bisa dia menyelesaikan pekerjaan tadi? Sama ketika orang ibadah kepada Allah, bagaimana dia bisa menggapai kepada Allah, bagaimana dia bisa memahami tentang agama Allah, bagaimana dia bisa mengagungkan, mensucikan Allah kalau dia tidak punya ilmu. Makanya ini adalah kunci utama untuk meraih surga Allah adalah dengan ilmu. Maka di sini para jamaah Bapak Ibu, alhamdulillah kita ada tambahan materi atau tambahan kajian di masjid ini yang biasa kita rutin setiap Ahad malam Senin kita untuk belajar juga ngaji. Alhamdulillah dengan waktunya kita longgarkan untuk kajian tambahan, dan insya Allah khusus kita akan membahas tentang ibadah apa saja yang akan kita kaji, baik keutamaan maupun hal-hal yang
bisa merusak ibadah yang diharamkan, yang disunahkan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi yang akan kita awali untuk perdana untuk kajian ini yaitu tentang masalah al-wudu, ya. Tentang masalah wudu. Kenapa kita bahas masalah wudu? Karena ini sangat penting sekali bagi seorang muslim yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Maka sholat tidak akan sah tanpa bersuci. Sholat tidak akan diterima oleh Allah tanpa dia berwudu. Maka wudu ini merupakan syarat sahnya sholat. Ya, sepakat para ulama semuanya bahwa wudu atau bersuci ini merupakan syarat sahnya sholat. Maka kalau sudah syarat, maka apabila ditinggalkan maka tidak akan diterima ibadah sholat. Mana dalilnya Ustaz? Maka kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa aydikum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mengerjakan sholat, maka jangan lupa hendaknya engkau membasuh, ya, membasuh wujuhakum, faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydikum, tanganmu, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya, ilal marafiq, wa aydikum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa perintah di sini wajib untuk dijalankan karena ini merupakan syarat sahnya salat. Allah mengawali dengan membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, ya, sampai kemudian juga kaki, kedua mata kaki. Ini kewajiban atau rukun di dalam berwudu. Jadi rukun berwudu ini pertama bisa niat dalam hati, ya. Bagaimana Ustaz kalau dilafadzkan, ya, nawaitu, ya, sama nawaitu astaghfirullahi ta'ala atau nawaitu wudu'a, ya, dan sebagainya. Ini bagaimana kalau dilafadzkan dengan ucapan, dengan lisan? Memang terjadi khilafiyah, perbedaan di antara kalangan para ulama mazhab. Maka sebagian mazhab Syafi'i, pengikutnya mazhab Syafi'i itu mereka membolehkan untuk melafadzkan niat. Ini pendapat pengikut Imam Syafi'i. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama itu sebagaimana Imam Ahmad, sebagaimana Imam Malik, ya, dan sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, maka hendaknya orang ketika berwudu cukup diniatkan dalam hati saja, itu sudah cukup. Karena namanya niat itu adalah yang letaknya dalam hati, asmul qalbi, asmul qalbi. Jadi kalau orang, contoh kita mau sholat maghrib, dengar azan maghrib, kita ngambil air wudu. Niat kita wudu ini sholat maghrib atau sholat isya, Pak? Jelas sholat maghrib. Gak mungkin kita mau ambil air wudu di keran atau di ember, kita berwudu di situ, niat kita mau sholat isya. Jadi niat dalam hati saja kita mau ambil air wudu, kita mau berwudu, kita dengar azan sholat maghrib, waktunya maghrib, niat kita mau sholat maghrib, itu sudah dicatat sama Allah. Itu sudah sah, niat dalam hati, ya. Apa perlu dilafadzkan? Tidak perlu. Meskipun sebagian ulama pendapat dari pengikut mazhab Syafi'i mengatakan untuk memperkuat hati mungkin dilafadzkan dengan kalimat nawaitu dan sebagainya. Maka para jamaah Bapak Ibu, apakah Rasulullah SAW melafadzkan? Sebenarnya kalau Nabi memang tidak pernah melafadzkan dengan ucapan nawaitu. Kalau bahasanya saya niat mau berwudu, saya niat mau sholat. Kalau Nabi sendiri memang tidak pernah melafadzkan. Jadi kalau ada orang yang melafadzkan, ya itu dia mengambil pendapatnya dari pendapatnya pengikut Imam Syafi'i, tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya monggo, tapi Nabi sendiri tidak melafadzkan. Jadi mana yang terbaik? Ya
Kalau seandainya mengikuti Nabi cukup dalam hati saja itu sudah sah. Ya Pak Bu. Nah ini niat bagian daripada syarat ya sahnya wudu. Maka kemudian dari rukun-rukun juga wudu, maka kita bisa teruskan dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki, kemudian mualah itu berurutan. Itu rukun, itu sudah sah. Kalau kita mengerjakan cuma membasuh ya muka, membasuh tangan sampai siku dengan pertama niat tadi, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki, itu sudah sah. Karena itu masuk sudah rukun, sudah terpenuhi. Rukunnya sudah terpenuhi. Tapi apakah cukup berhenti di sini? Tidak. Kalau kita pengen menambah amal ibadah kita dengan pahala yang lebih besar, maka yang paling terbaik langkung prayogi ini derek mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Rasul itu yang lebih baik, lebih utama. Maka dari sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana tata cara wudhu yang benar. Ketika ada seorang sahabat yang dimana ketika dia berwudu ini wudunya tidak benar, maka apa kata Nabi? Wailul lil aqabi minan nar. Alangkah celakanya bagi orang yang ketika dia berwudu di antara salah satu anggota wudunya itu tidak tersentuh dengan air wudu, maka ini menyebabkan tersentuh api neraka. Bisa menyebabkan tersentuh api neraka. Bapak Ibu, orang wudu, orang bersuci tapi bisa disentuh kulitnya dengan api neraka. Kenapa? Disebabkan karena wudunya tidak sempurna. Disebabkan karena wudunya tidak mengikuti petunjuk yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Nabi. Kan rugi akhirnya. Nah ini, ada orang sembarangan wudu. Nah ini bahaya Bapak Ibu ini. Hati-hati. Kalau kita berwudu, maka hendaknya perhatikan. Siapa yang kita perhatikan? Cara Nabi. Makanya dijelaskan dalam hadis yang panjang, dan hadis Imam Bukhari Muslim, ketika Utsman bin Affan ini mempraktekkan wudu. Bagaimana Utsman bin Affan mempraktekkan wudu? Pertama dia dengan membasuh tangan, kemudian dia berkumur, kemudian dia memasukkan air ke hidung, kemudian dia menyiramkan air ke wajahnya, kemudian dia membasuh kedua tangannya, kanan dulu, tangan kiri, kemudian membasuh kepala, kemudian kuping, kemudian kaki, sampai kedua mata kaki. Apa kata Utsman bin Affan? Man tawadda'a nahwa wudu'i, barang siapa yang dia berwudu sebagaimana wudunya aku contohkan ini, maka dia persis bagaimana wudunya Nabi. Ini hadis yang secara urutan tata cara wudu. Sekarang akan kita praktekkan bagaimana tata cara wudu yang benar. Maka di sini saya akan mengambil di dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama di Saudi, yang dimana beliau mengajar di kota Riyadh bagian masalah fikih ya. Maka di dalam kitab ini dijadikan rujukan para ulama ya, dan seluruh para kaum muslimin di seluruh dunia. Maka di sini tata cara wudu yang harus kita perhatikan ya. Jadi urutannya para jamaah, kita langsung masuk pada poin yang disunahkan. Kalau yang rukun-rukun tadi itu di dalam Al-Quran, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala ya, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki, kemudian berurutan di samping diawali niat, itu hal yang rukun. Meskipun itu sudah sah, yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja. Tapi
ada alangkah baiknya kalau kita kerjakan secara sempurna, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar, nanti insya Allah juga dapat syafaat Nabi. Karena apa? Kalau kita wudunya mengikuti Nabi, insya Allah mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mulai. Di dalam kitab tersebut dikatakan sunnah di dalam berwudu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, at-tasmiyatu bi ayyakula 'indal masyruq. Bismillah. Liqali Sallallahu Alaihi Wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, ya. Bi sanadin dhaif wa kasratut turuq ra'a ba'd ahlul ilmi al-amalu bihi. Yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Sebelum kita wudu, dahulukan membaca basmalah. Kenapa membaca basmalah sangat penting sekali? Karena meskipun tidak wudu saja, dalam segala aktivitas saja kita ini dianjurkan, disunnahkan untuk membaca basmalah. Kita mau kerja, baca basmalah. Kita mau tidur, baca basmalah. Kita mau makan, baca basmalah. Kita hubungan suami istri dan keluarga, baca basmalah. Beraktivitas, melakukan segala apapun kalau itu diawali basmalah, mendatangkan pahala berkah. Itu. Apalagi urusan ibadah, urusan yang sifatnya mubah, itu kalau diawali dengan bacaan basmalah, tasmiyah, bernilai ibadah, mendapat pahala. Mana Ustaz dalilnya? Dijelaskan di dalam hadis Imam Tirmidzi, dikatakan kullu amrin la yubda bi bismillah fa huwa aftar. Segala urusan, segala apapun perbuatan, segala aktivitas apapun kalau itu tidak diawali dengan basmalah, aftar, maka sia-sia. Di dalam hadis yang lain, au aftar, terputus dari barokahnya Allah atau rahmatnya Allah. Sampai begitu pentingnya basmalah, gitu. Jangan disepelekan, jangan itu dianggap enteng Bapak Ibu. Hendaknya setiap kita aktivitas apapun, kita mau naik kendaraan, kita mau tidur, kita mau makan, ya, kita mau ibadah, mau apapun, mau kerja, bismillah. Kenapa? Secara tidak langsung kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah agar pekerjaan kita menjadi mudah dan berkah, sehingga urusan akan cepat terselesaikan. Kenapa? Karena kita melibatkan Allah. Bismillah dengan menyebut di antara nama Allah, dari sifatnya Allah atau zatnya Allah. Maka apapun kalau kita memohon pertolongan Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Di orang Islam itu enak Pak Bu. Setiap apapun bismillah itu menjadikan sesuatu mudah. Bahkan sembelihan saja sampai tidak, ya, boleh dimakan kalau tidak diawali basmalah. Haram hukumnya. Sebagian ulama Malik mengatakan seperti itu. Meskipun kalau yang menyembelih orang muslim, seandainya dia lupa, itu sudah sah halal dimakan. Sebagian ulama, ya, itu harus wajib pakai basmalah. Karena itu syarat daripada sembelihan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, diawali dengan berwudu membaca basmalah. Cukup kita kalimat bismillah saja, tidak usah bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi cukup membaca apa? Bismillah. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam hadis, wudu tidak sempurna kalau tidak diawali dengan bacaan basmalah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Wudu tidak dianggap benar, tidak dianggap sempurna, bukan wudu tidak dianggap sah, ya. Karena baca basmalah ini bukan masuk rukun, tapi sunnah. Jadi tidak sempurna. Artinya apa? Dia kehilangan pahala. Dia kehilangan pahala. Sah, ya sah wudunya.
Meskipun dia lupa nggak baca basmalah, tapi tetap dia sah, tapi pahalanya berkurang. Nah, yang kedua, setelah membaca basmalah, ghuslul kaffaini thalasan qabla idkhalihima fil ina'i idza istaqaidha min naum. Membasuh kedua telapak tangan. Setelah membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, ya. Bagaimana cara membasuh telapak kedua tangan? Kedua telapak tangan ini dibasuh, ya. Ini ruas-ruas jari, ya. Ini harus dikosong. Jadi agar air itu bisa masuk. Jadi nggak cuma gini aja, ya. Jadi agar air ini bisa masuk. Baik ruas jari tangan maupun nanti ruas jari kaki. Ini dibasuh. Agar air ini juga mengalir ke ruas-ruas jari ini. Ini ada keutamaan juga nanti dalam hadis-hadis keutamaan tentang wudu. Dalilnya dijelaskan dalam hadis liqauli sallallahu alaihi wasallam idza istaqaida ahadukum min nawmi fala yaqnis yadahu fil ina'i hatta yaghsila thalathan fa innahu la yadri aina batas yadahu. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim atau disingkat dengan apa? Muttafaq alaihi, muttafaqun alaihi. Ini kalau ada bahasa muttafaqun alaihi, ini menunjukkan bahwa di situ diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari dan Muslim, dan sepakati. Dijelaskan dalam hadis tersebut, apabila di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan tergesa-gesa dia mencelupkan atau menceburkan atau memasukkan kedua tangannya ke dalam gayung atau ember yang digunakan untuk berwudu sampai dia membasuh, menyiram 3 kali. Siram dulu 3 kali, ya. Nah itu biar bersih, jangan langsung dicelupkan dulu, dibasuh dulu. Itu kalau tidak pakai keran, ya. Ini kalau tidak pakai keran yang mengalir, tapi dia mengambil air di ciduk ataupun di gayung ataupun di ember. Nah itu. Ina itu adalah wadah yang digunakan untuk berwudu. Al-ina itu bahasa Arab adalah wadah. Wadah yang digunakan untuk wudu Nabi. Nabi biasa menggunakan wadah tadi untuk berwudu. Nah itu. Jadi bukan keran yang mengalir, bukan. Nah ini. Kenapa? Apa tujuannya? Karena dia tidak tahu sedang apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya ketika dia sedang tidur. Nah itu, oke. Jadi tujuannya membasuh kedua telapak tangan, disiram dulu sebelum dimasukkan ke dalam ember atau ciduk itu supaya bersih dulu. Karena dia tidak tahu sedang gerayang-gerayang apa, sedang menyentuh apa. Nah ini, itu penting sekali para jamaah, ya. Nah ini. Maka disinilah membasuh kedua telapak tangan ini masuk dalam sunnah, bukan rukun, ya. Yang ketiga as-siwak, siwak. Jadi membersihkan mulut, membersihkan gigi. Maka siwak ini masuk dalam sunnah, ya, sesuatu yang dianjurkan. Di dalam hadis sahih rawahu Imam Malik, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bisiwak 'inda kulli shalah atau ma'a kulli wudu. Apa kata Nabi? Kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka yang mau mengerjakan sholat untuk membersihkan mulutnya dahulu setiap berwudu dan setiap mau sholat. Jadi siwak ini hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu ketika berwudu, ya, dia bersihkan dulu giginya. Dia bersihkan dulu giginya, kemudian dia berwudu. Atau di sela-sela itu, ya, di antara dia ketika setelah membersihkan kedua telapak tangannya, kemudian sambil siwak, kayu-kayu siwak. Nah itu ketika sedang berwudu. Yang keempat, matmadoh. Matmadoh itu adalah berkumur. Nah ini
wa hiya tahrikul ma'i fil fami min sidqi ila sidqi. Jadi berkumur. Nah, jadi berkumur itu sambil dibersihkan, ya, mungkin sela-sela kanan dan kiri, langit-langit, kemudian di bawah lidah dan sebagainya. Nah, ini berkumur. Idza tawaddata famatmit, kalau kalian berwudu maka berkumurlah. Ini masuk sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Kemudian berkumur yang kelima al-istinsyaq wal istinsyar. Istinsyaq ini apa? Sambil berkumur kemudian mengambil air kemudian dihirup, ya, jadi disedot kemudian istinsar. Istinsyaq adalah disedot, istinsar disemburkan, ya. Sambil kita misalkan ambil air, ya, kita kumur, kemudian setelah itu kemudian kita selesai kumur, satu celupan tadi ada sisa, kita gunakan untuk membersihkan hidung dengan disedot air tadi. Nah, langsung. Jadi sisa itu disedot, kemudian disisihkan kalau orang bilang, ya. Nah, itu disemburkan, disisirkan. Nah, ini. Bagaimana kalau seandainya kebiasaan di antara jamaah mungkin ada yang ketika memasukkan hidung dengan bukan cara disedot atau tadi istinsyaq dengan begini, ya, boleh saja. Tapi memang ini apa yang telah diajarkan oleh Utsman, sahabat Nabi. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ada sebagian sahabat mungkin, ya, dengan hidung seperti ini, ya. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, masalah seperti ini memang terjadi perbedaan. Kalau yang seperti ini lebih utama. Karena apa? Karena akan lebih baik, ya, kalau air itu bisa masuk kemudian disemburkan, maka kotoran-kotoran ini bisa lebih terbuang secara banyak, ya, itu. Kalau di sini mungkin kan kita tidak tahu ada sela-sela, ya, kotoran yang nempel di rambut-rambut hidung. Kalau seperti ini boleh saja, tetap sah saja, ya. Ini juga pendapat, ya. Tapi yang lebih utama memang disedot seperti ini. Ustaz, saya belum bisa, ya nggak apa-apa, gini dulu sambil belajar nggak apa-apa, ya. Kebiasaan kita untuk memasukkan air hidung seperti ini, ya, pelajaran dulu dari ustaz-ustaz yang dulu, ya, mungkin biasa seperti itu. Tapi kita pengen belajar yang model Nabi yang dihirup, nah itu juga lebih utama dan lebih baik. Nah, itu. Tapi belajar dulu, nanti terlalu kebanyakan air kadang nggak belajar langsung wudu, air masuk ke dalam hidung, masuk kemudian ke kepala, pusing nggak Pak? Pusing akhirnya. Wah, kok gini nggak enak wudunya, karena nggak belajar dulu, latihan dulu. Kalau sudah terbiasa, baru praktek dalam wudu. Nah, itu. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan wabalik fil istinsak ila antakuna shaiman. Ingat, ketika menghirup air itu perdalam, ya, perdalam. Kemudian segera untuk disisihkan, disemburkan, kecuali ketika waktu puasa. Ketika puasa hati-hati, jangan terlalu dalam-dalam, nanti bisa masuk airnya. Nah, ini dikhawatirkan masuk airnya nanti bisa membatalkan puasanya. Nah, itu kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad wa Abu Dawud. Kemudian yang keenam, tahlilul lihyah liqauli Umar bin Yasir, liqauli Ammar bin Yasir. Membasuh jenggot, kalian punya jenggot, ya. Jadi setelah kemudian kumur, kemudian menghirup air, kemudian membasuh jenggotnya, bisa. Sebagaimana dicontohkan oleh Ammar bin Yasir ketika dia melihat wujudnya Nabi, maka Nabi sedang yuhallilu lihayatahu, sedang membasuh jenggotnya. Nah, ini biar terkena air. Al-ghuslu, ya, salasan. Ini yang sunnahnya membasuh setiap anggota itu 3-3. Dua-dua boleh, dua-dua juga boleh. Jadi sunnahnya itu 2-3. Bisa 2, bisa 3. Masna atau salasan. Nah, itu. Lebih dari 3, maka Rasulullah mengatakan man zada faqad asa. Barang siapa lebih daripada 3,
maka dia telah berdosa. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Ini menunjukkan berlebihan. Kalau lebih dari 3, 1 rukun wajib, 2 sunnah, 3 sunnah. Nah ini. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghuslu al-mashu al-udhunaini dhahiran wa batinan. Kemudian membasuh yaitu membasuh telinga luar dan dalam. Nah ini, jadi jempolan untuk membasuh yang di luar, maka jari tengah untuk membasuh yang di dalam. Nah ini, kanan kiri. Nah itu. Nanti akan kita jelaskan urutannya. Kok nggak urut Ustaz ini? Nah ini sunnah-sunnahnya, ini tambahannya. Tahlilul asabi fil yadaini wa rijlaini. Tadi sudah saya jelaskan, membasuh ya, yaitu ruas-ruas jari-jari di antara jari tangan dan jari kaki. Nah ini. Nabi menjelaskan, idza tawaddohta fa khalil asabi yadaik wa rijlaik. Apabila kalian berwudu, maka selah-selahlah di antara ruas-ruas jari tanganmu dan jari kakimu. Nah, itu perintah dari Nabi. Sunnah selanjutnya tayamun yang ke-10, mengutamakan sebelah kanan, ya. Wawal badayatu bil yamin fi ghuslil yadaini wa rijlaini, membiasakan untuk yang sebelah kanan. Nabi itu suka yang sebelah kanan dulu, kecuali apa? Masuk WC atau masuk kamar mandi atau toilet. Ini sebelah kiri dulu. Yang lainnya kanan dulu. Pakai pakaian, masuk masjid, makan, apapun, bersisir, bahkan mencukur saja sampai yang kanan dulu. Jadi kalau kita mau cukur, tukang cukur, yang kanan dulu Pak. Nah ini, jangan yang biasanya tukang cukur kan kiri dulu. Dianjurkan Pak, ya, yang kanan dulu. Jadi Bapak Ibu mau cukur, ya kanan dulu. Jadi diutamakan yang kanan dulu. Nah ini. Yang dimuliakan oleh Allah para jamaah, maka di sini kita kembali kepada sunnah Rasul. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi tana'uli wa tarajjuli wa tahuri fi sya'ni kullih. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih mengatakan, Nabi itu senang kalau segala urusannya itu diawali dengan yang kanan dulu. Baik ketika bersisir, baik ketika pakai sandal, baik ketika pakai sepatu, baik ketika pakai pakaian, maupun dalam segala urusan apapun maupun makan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah Nabi itu cinta, suka, Allah pun cinta. Ingat ya, Bapak Ibu, kalau sesuatu itu disukai, dicintai oleh Nabi, maka tandanya Allah pun suka. Kalau segala sesuatu itu dibenci oleh Nabi, tidak disukai oleh Nabi, Allah pun benci. Contoh, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, la ta'kulus simal fa inna syaitan ya'kulu bisimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ini kan Nabi tidak senang, larangan Pak Bukin. Makan minum dengan tangan kiri. Setan makan minum dengan tangan kiri. Nabi nggak senang, Nabi benci. Maka kalau sudah dibenci oleh Nabi, dan itu juga menjadi ya kebalikan dari kebiasaan setan. Setan kebiasaan senangnya dengan yang kiri-kiri dulu daripada yang kanan. Maka kalau orang dibenci oleh Nabi, tandanya Allah pun benci. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang makan dan minum dengan tangan kiri, saat itu dia sedang terputus dari berkahnya Allah dan tidak diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Karena mengikuti setan. Kebiasaan kita. Apalagi wudu yang kanan dulu. Jelas Pak Bung? Sampaikan kepada keluarga kita, ya siapapun, makan minum tangan kanan. Mau masuk masjid kanan dulu. Mau pakai pakaian kanan dulu. Mau pakai sandal kanan dulu, mau pakai pakaian kanan dulu, mau bersisir kanan dulu, mau cukur kanan dulu, segala apapun kanan dulu, kecuali masuk toilet atau masuk kamar mandi, kiri dulu. Karena apa? Sesuatu yang kotor,
Nah, ini yang disenangi oleh setan. Kalau masuk kamar mandi atau toilet, setan itu senang dengan kanan dulu. Sebaliknya, dia benci kalau ada orang masuk dengan kaki kiri dulu. Makanya kan kita berlindung kepada setan. Ketika masuk WC, masuk toilet atau kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku berlindung dari godaan setan baik laki-laki dan perempuan yang ada di dalam kamar mandi. Jadi tempat kamar mandi ini tempatnya jin, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau orang masuk kamar mandi, ini dia tidak berdoa dengan kaki kanan dulu, dia sedang dikuasai jin di dalamnya. Nah, apalagi kalau kamar mandi bicara, jagongan, ngobrol nggak boleh. Apalagi kok nyanyi. Tim, kita selesaikan. Italatul ghurrah wa tahjil, membiasakan untuk ketika berwudu itu apa? Yaitu menambah, memperpanjang anggota wudu yang dibasuh. Karena Nabi itu senang. Nabi itu senang kalau ada orang wudu ini, dia ini membasuh. Misalkan siku ini dilebihkan sedikit, ya, dilebihkan. Membasuh kaki, kedua mata kaki diangkat sampai atas sedikit. Apakah sampai dengkul, sampai lutut, Ustaz? Tidak usah. Meskipun ada sebagian sampai lutut, tapi tidak usah. Cukup di atas kedua mata kaki saja. Tambah sedikit. Sikunya tambah sedikit. Nah, juga bagian-bagian ini ya tambahkan sedikit, dilebihkan. Nah, itu. Kenapa? Nanti pada hari kiamat semua air wudu yang menempel dalam tubuh kita untuk membersihkan itu akan bercahaya. Cahaya, insyaallah ya, luar biasa. Yabda biwamsi ar-rasi bimaqadabul hadis, ya, membasuh kepala ini sunnah ya, bukan yang rukun tadi. Membasuh kepala ini caranya, saya buka kopiah saya ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabda fi masir ra'si bi muqaddami. Jadi membasuh kepala ini mulai dari kening dulu, ini ujung, ini ubun-ubun ya. Nah, ini ubun-ubun ya. Mulai dari ubun-ubun ini kemudian dibasuh ya sampai kemudian tengkuk kemudian dikembalikan lagi ya, kemudian telinga. Nah, ini satu kali. Cukup satu kali kepala ya, plus dengan udun, kuping, cukup sekali. Tidak usah 3 kali. Ini yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha rasahu bi yadihi faqbala bihima wa adbar bada bima qada min rasihi ya. Thumma dhahaba bihima ila qafahun thumma radahuma. Di dalam hadis ini Bukhari Muslim, hadis sahih Bapak Ibu, okay? Bagaimana cara wudu Nabi? Nabi ketika berwudu, ketika disampaikan oleh Ibunda Aisyah istri Nabi, beliau membasuh kepala mulai dari ya ujung ubun-ubun ini ya. Ini kening, di atas kening ini, kemudian dengan kedua tangannya ya, kemudian dimulai sampai kemudian dibasuh mulai depan sampai ke belakang kemudian sampai tengkuk dikembalikan lagi ya. Kemudian baru membasuh kedua telinganya. Nah, jadi Bapak Ibu mudah nih, Ustaz. Bagaimana kalau yang wudunya seperti ini? Nah, ini bagaimana cuman ini? Ada pendapat memang sebagian dari mazhab Imam Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i sendiri mengatakan pengertian ketika menafsirkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau pendapat Imam Syafi'i ketika dikatakan wamsau biru'usikum, basuhlah kepalamu, kalimat bi ini pendapatnya sebagian kepala. Jadi enggak utuh ya, sebagian. Jadi kalau memang sebagian yang benar bagaimana? Ya gini. Nah, ini sebagian, ya setengahnya mungkin. Jadi enggak gini. Atau lagi gini. Ya ini. Ini towel ini apa ini? Waduh, bahaya ini. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang ini sembrono kalau wudu ya. Jadi ketika membasuh kepala ini, kalau memang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, oke, pendapatnya orang Indonesia Syafi'i. Tapi sebagian itu jangan gini saja. Ini enggak benar ini. Gini. Nah,
sebagian ini. Kalau utuh ya tadi, sampai ke belakang tengkuk dikembalikan lagi, kemudian kepala, kemudian apa? Telinga, kemudian baru telinga 3 kali boleh atau cukup tadi sekali boleh. Ada hadisnya semuanya, ya. Silakan. Jadi para jamaah, ya cukup ya, basuh di atasnya saja, ya itu. Nanti dikembalikan lagi. Jadi nggak usah ya, cukup ini ya, kemudian kembalikan lagi. Nah, gitu. Halo? Pakai kerudung? Yang dilepas dulu, makanya kalau berwudu di tempat yang khusus ya, yaitu di tempat yang khusus. Karena supaya terbasuh air itu masuk ke dalam ya, yaitu rongga-rongga rambut sini, yaitu biar rambut juga terkena air. Karena itu termasuk merupakan rukun di dalam ibadah wudu. Kemudian yang sunnahnya terakhir, ini sunnah ya, yaitu membaca doa terakhir baru ya. Apa doanya Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana usah ditambah Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna mutahhirin wa ja'alna bersolih. Itu hanya tambahan saja Imam Tirmizi ya, tapi cukup itu sudah. Nggak usah ditambahin, nggak ada masalah. Saat ditambahi ya tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu dimulakan oleh Allah SWT, dijelaskan di dalam hadis sahih. Man tawaddaa fa ahsana al-wudu tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah futiyat lahu abwabul jannah thamanya yadkhulu min ayyiha syaa. Siapapun orang yang berwudu kemudian memperbagus wudunya sebagaimana wudu Nabi, kemudian selesai wudu dia berdoa, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka akan dibukakan 8 pintu surga dan dia akan masuk ke 8 pintu surga tadi, mana yang dia kehendaki. Itu kalau wudunya benar, kalau sholatnya benar. Itu Bapak Ibu. Oke? Jadi ini tata cara wudu. Apa yang kita sampaikan sunnah-sunnahnya. Lebih praktisnya akan kita mulai. Kita baca bismillah, kemudian kita membasuh tangan, kemudian kita berkumur sambil sikatan. Ya, sikatan atau siwak ini. Kemudian kalau sudah kita ya berkumur ya membasuh, kemudian memasukkan air ke hidung sambil kita berkumur tadi, memasukkan air ke hidung, istinsar disemburkan ya. Kalau nggak bisa ya segini dulu sambil latihan ya, proses memang nggak mudah. Kemudian setelah itu membasuh membasuh muka, urutannya ya, membasuh muka ya. Kemudian basuh muka ini sampai ya batas-batas rambut ini ya. Jadi pelipis-pelipis, kemudian pinggir-pinggir telinga ini sampai dagu, sampai janggut, sela-sela di janggutnya ya. Kemudian setelah itu kemudian tangan sampai siku dilebihkan ya. Nah, kemudian ya, bisa 2 kali 3 kali ya, bersihkan lagi ya. Kemudian sebelah kiri cukup, kemudian langsung ambil air ya, kemudian dibasuh mulai ujung bun-bun ini ya. Kemudian ditarik sampai tengkuk, diusap sampai tengkuk, dikembalikan lagi diusap ke awal depan tadi, kemudian langsung telinga ya, sambil dikosokin jari jempolan, kemudian sambil ngosokin ya. Kemudian membasuh kaki sebelah kanan ya, jari-jari kaki dikosai sampai kedua mata kaki ya, ditarik atasnya ataupun ditambah lagi ke atas sedikit, dan sebelah kirinya sama seperti itu insyaallah. Kemudian berdoa, dan kemudian doa yang saya sebutkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Kemudian Allah akan memberikan keutamaan, yaitu 8 pintu surga yang akan dimasuki bagi siapapun yang dikehendakinya kalau wudunya benar. Kurang lebih seperti itu para jamaah Bapak Ibu tentang tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Insyaallah ini mudah sekali ya, sudah saya praktekkan.
Nanti Bapak Ibu bisa buka ya di YouTube, kalau memang kurang jelas banyak ustaz-ustaz ya yang menjelaskan tata cara, buka aja tata cara wudhu sesuai sunnah Nabi, nanti muncul di situ ya praktek-praktek yang bisa kita tiru nanti insya Allah. Dan mudah-mudahan akan kita lanjutkan poin-poin selanjutnya tentang keutamaan kita berwudu sesuai dengan wudunya Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.